berikan terkait dengan bidang-bidang tersebut. Ya, tentu masih banyak contoh-contoh penelitian dasar yang bisa menggunakan topik atau bahan ini, gitu ya. Ya, silakan saya buka untuk sesi diskusi kali ini. Silakan bila ada pertanyaan, raise hand, atau mungkin kalau kesulitan jaringan bisa lewat chat. Ya, sambil menunggu saya lanjutkan lagi begitu ya, supaya tidak hening kelasnya. Jadi kalau kita tahu bahwa kultur jaringan tumbuhan, mungkin juga hewan, gitu ya. Jadi menggunakan sebagian tanaman, sebagian dari bagian tanaman. Jadi sebagian dari bisa organ, bisa terutama jaringan ataupun sel, gitu. Nah, kalau dari sisi fisiologinya, tentu istilahnya isolasi, ya, pengambilan jaringan atau pengambilan sebagian organ tanaman itu, kemudian dipisahkan dari induknya dan ditumbuhkan pada kondisi artifisial atau medium buatan, ya, lingkungannya adalah lingkungan buatan, terutama medium. Ini tentu membutuhkan adaptasi bagi potongan jaringan yang diisolasi tersebut, atau diistilahkan dengan explant, gitu ya. Nah, sehingga tentu terjadi fase adaptasi terlebih dahulu. Ya, jadi kalau di dalam pertumbuhan itu ada yang namanya siklus atau kurva pertumbuhan, itu akan terlihat bahwa pada beberapa hari pertama itu kurvanya atau garisnya masih landai, gitu ya. Jadi belum ada pertumbuhan. Fase lapnya itu masih ada pada beberapa hari pertama. Kenapa? Karena itu tadi, karena awalnya dia menempel pada tanaman induk, kemudian segala sesuatunya tersuplai dengan baik dari akar maupun dari hasil fotosintesis, dari daun, gitu ya. Kemudian tiba-tiba dia dipisahkan dari induknya dan harus survive, bertahan hidup pada lingkungan yang baru. Walaupun lingkungan yang baru itu sudah diupayakan untuk ketersediaan nutrisi, ya, ketersediaan zat pengentul tumbuh, kemudian lingkungan abiotik dalam hal ini cahaya, suhu, juga kelembapan, begitu ya. Nah, tapi pada beberapa saat memang jaringan itu secara fisiologi perlu melakukan adaptasi. Ya, kemudian baru bahwa lingkungan buatannya itu sesuai, ini akan mulai bekerja. Jadi totipotensi itu setiap sel memang memiliki potensi untuk menghasilkan atau untuk menjadi individu baru dengan catatan pada lingkungan yang sesuai, gitu ya. Nah, lingkungan buatan yang sesuai itu mana? Ya, lingkungan in vitro yang kita sediakan, ya, medium, ya, lingkungan abiotik yang tadi saya sebutkan, gitu ya. Jadi sebaiknya tidak beranggapan bahwa katanya setiap sel itu punya totipotensi, punya kemampuan untuk tumbuh. Berarti begitu saya kulturkan, harusnya dia punya mampu untuk tumbuh. Nah, catatannya itu perlu diingat bahwa lingkungan buatan itu harus yang sesuai. Gitu. Jadi saya katakan organ yang satu, misalkan kita mengkultur menggunakan explant dengan jaringan daun, explant dengan jaringan yang berbeda, satu tanaman yang sama itu responnya bisa berbeda. Jadi bisa dibayangkan bahwa respon sepotong jaringan dengan asal lokasi yang berbeda pada satu tanaman yang sama itu berbeda.
Sehingga dari proses fisiologinya kita bisa melihat pengaruh ya, dari asal lokasi yang mana itu memberikan respon yang berbeda. Ya, sehingga itu kalau di slide mungkin dari slide yang bagian akhir itu fisiologi bisa dikaitkan dengan misalkan mikropropagasi begitu ya, bagaimana kita mengupayakan untuk mendapatkan jumlah tunas yang banyak dari spesies A misalkan dari menggunakan eksplan jaringan tertentu. Tentu hasilnya bervariasi begitu ya, ada yang bisa seminggu itu harus sudah sekultur karena multiplikasinya sangat cepat begitu, ada yang multiplikasinya lambat begitu. Nah, jadi fase atau tahapan optimasi itu sangat penting. Optimasi di sini dimaksudkan adalah optimasi pada tahap manapun gitu ya. Tahap mikropropagasi itu kan 0 sampai 5. Jadi optimasi itu adalah mendapatkan kondisi yang paling baik pada setiap tahapan itu. Sehingga tanaman yang dihasilkan itu memenuhi target dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang relatif singkat. Ya, selanjutnya saya persilakan untuk pertanyaan. Ini ada 125 mahasiswa. Ada 5 screen di sini. Silakan yang bertanya. Permisi Bu Retno. Ya, silakan. Ya, perkenalkan saya Yudhistira Ibrahim dari kelas A. Nanti lebih ke pandangan Ibu, izin bertanya mengenai pandangan Ibu. Ini kan kalau dilihat kita kemarin kan juga sudah membicarakan tentang teknik mikropropagasi, terus juga teknik kultur, dan sekarang ini aplikasinya yang bisa dikatakan secara teori atau secara gambaran itu kan luas sekali ya Bu, yang tadi di bagian slide terakhir itu ada cabang-cabangnya. Dan kalau kita lihat kita hubungkan sama keadaan sekarang kan kita ini nggak tahu ya kalau di Indonesia itu apakah lahannya masih cukup untuk pertanian konvensional. Sedangkan kalau di luar negeri itu kan sudah, kalau saya lihat itu beberapa artikel atau beberapa video kan menunjukkan kayak semacam agrikultur yang bisa dikatakan tuh lebih advance, yang dimana tuh malah ada yang semacam kayak vertikal ke atas gitu Bu, yang nggak perlu pakai tanah lagi kalau nggak salah, jadi pakai aliran air. Dan ujung-ujungnya kan tuh harus dari kultur dulu ya Bu, maksudnya kan ngambil perbanyakannya kan lewat kultur, karena kalau lewat biji kan kayak hampir tidak mungkin untuk skala industri besar. Nah menurut Ibu ini kalau ke depan misalkan lahan ya karena ada ancang-ancang mungkin perendaman daerah yang air laut semakin menaik tinggi itu, apakah menurut Ibu tuh mungkin ya Bu yang konvensional ini misalkan sudah tidak ada tuh diganti seluruhnya dengan teknik ini kultur jaringan yang jadi semua tuh diaplikasikan di satu gitu. Karena kan kalau kita lihat yang petani sekarang itu kan masih menggunakan konvensional ya Bu. Halo? Oh ya, siapa Iya, ya. Nah itu kan masih menggunakan konvensional. Ya, dan juga kan kayaknya kalau mereka menerima informasi seperti ini kayak terlalu jauh gitu. Apakah mungkin ya kedepannya tuh mungkin ada kayak sarjana satu mungkin yang mungkin hanya petani, tapi petaninya tuh yang versi advance gitu. Jadi petaninya tuh nggak hanya berpacu pada tanah, tapi juga berpacu pada kultur ini. Apakah itu memungkinkan ke depannya? Karena kan penggunaan lahan ini sekarang makin banyak ya, makin berkurang malah kalau dilihat itu. Kalau dari pandangan Ibu bagaimana ya? Apakah itu mungkin? Ya, terima kasih. Saya tertarik dengan statement tadi. Sarjana yang bisa melakukan pertanian secara advance, gitu ya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, pendapat saya terkait itu, saya kembalikan. Saudara sebagai calon sarjana biologi. Ya, calon sarjana biologi. Mulai semester ini, kurikulum yang baru, ini kami sudah membekali teknik dasar kultur, gitu ya,
baik untuk tumbuhan dan untuk bidang yang lain. Nah, berarti ini sudah merupakan perencanaan ke depan bagi calon sarjana biologi, gitu ya. Ya, kalau mau advance itu advance apa gitu ya, karena kita juga perlu mengingat bahwa kadang petani itu seperti itu terlalu mahal, itu saya tidak mungkin gitu. Nah, itu gap itu kan yang harus diatasi juga gitu. Nah, bagaimana kira-kira saudara menghadapi pertanyaan ya, merespon pertanyaan Yudhistira tadi dan disambung pertanyaan saya gitu ya. Nah, sebagai calon sarjana biologi gitu. Kira-kira kalau sudah terlihat itu tantangan di depan itu seperti itu. Nanti lahan subur itu semakin berkurang, semakin banyak lahan digunakan untuk perumahan dan lain sebagainya. Berarti penduduk semakin banyak, kebutuhan makanan semakin meningkat begitu ya. Nah, dari satu sisi saja, teknik kultur in vitro, tumbuhan begitu. Apakah saudara merasa saya harus bisa atau itu bukan bagian saya gitu ya. Itu sarjana pertanian gitu, karena itu pertanian gitu. Nah, ini yang juga menjadi apa ya, yang harus menjadi motivasi besar bagi sarjana biologi yang harus bisa menunjukkan bahwa sarjana biologi itu bukan di lab gitu ya. Kalau dulu kan sarjana biologi itu guru gitu. Nah, sekarang sudah mulai banyak beralih bahwa sarjana biologi itu tidak harus ada di kelas gitu ya. Tidak harus hanya di lab. Nah, sekarang dengan bekal-bekal semakin mengikuti perkembangan di luar, maka memang kami berharap bahwa sarjana biologi nanti itu memang dibutuhkan oleh pasar. Ya, dibutuhkan oleh pasar itu berarti saudara mencari kerja, tetapi sangat membuka kemungkinan untuk job creator sebagai pembentuk atau pembuat lingkungan kerja. Jadi saudara bukan bekerja, tapi saudara mempekerjakan orang. Kalau saudara memang sudah bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Ya, tentu tidak lulus sarjana kemudian sukses begitu ya, jadi petani besar itu kan perjalanan itu perlu waktu gitu ya. Nah, jadi ini pertanyaan atau pernyataan yang menarik bagi saya begitu ya untuk dari Yudhistira ini. Mungkin nanti teman-teman yang lain juga boleh berpendapat lain atau juga menanggapi apa yang disampaikan Yudhistira. Nah, itu saya kembalikan lagi begitu ya. Ya, mungkin ada yang ingin menjawab misalkan bagaimana dengan mata kuliah yang sekarang ditawarkan pada saudara. Kira-kira pertanyaan saya tadi, bagaimana saudara merespon itu? Siap tidak sarjana biologi untuk menghadapi tantangan yang tadi disampaikan Yudhistira begitu ya? Ya, jadi kalau saudara bertanya pada dosen, saya gitu ya, kemudian saya balik lagi gitu, karena nanti yang action adalah mahasiswa, sarjana gitu ya, lulusan biologi gitu. Nah, kira-kira siap tidak gitu. Ya, ini dulu, jadi diskusi yang menarik bagi saya ya, karena ini memang lebih pada aplikasi begitu. Saya persilakan yang lain dari 129 mahasiswa ini banyak, tapi yang saya dengar suaranya hanya itu-itu saja gitu ya. Jadi yang lain ini boleh loh untuk bersuara, berpendapat begitu ya. Ya, saya persilakan supaya kelas kita hidup gitu ya, tidak terdengar suara saya saja gitu. Suaranya Yudhistira saja, dari kemarin MPHPI Yudhistira juga. Sekarang teknologi kultur Yudhistira juga gitu ya. Nah, ini 123 ini kemana yang lain gitu ya. Ya, silakan. Dimas, ini saya lihat ada Dimas. Bagaimana menanggapi apa yang disampaikan Yudhistira tadi? Ya baik Ibu, terima kasih. Jadi saya Dimas dari kelas biologi C. Izin menanggapi dari yang saya pahami dari pernyataan Yudhis tadi. Terkait dengan itu, memang karena ini menjadi tuntutan kedepannya seperti itu. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap, kita atau mungkin kita sebagai sarjana biologi, utamanya yang mengambil bidang botani itu harus
menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Apalagi data yang pernah saya baca itu di tahun 2050 populasi manusia itu akan sangat meningkat, jadi otomatis akan memengaruhi kebutuhan pangan yang juga pasti akan meningkat. Jadi mau tidak mau harus dilakukan inovasi ke depannya untuk meningkatkan jumlah bahan pangan yang dibutuhkan oleh manusia, seperti itu, Bu. Iya. Ya. Pertanyaan saya yang belum terjawab, Dimas. Iya. Kira-kira siap nggak nih calon sarjana biologi UB nih, ya menghadapi prospek tahun 2050 tadi yang sudah disebutkan Dimas? Gimana? Ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bu, mau tidak mau, siap tidak siap harus siap, seperti itu, Bu. Harus mempersiapkan dari sekarang baik ilmu teorinya maupun ilmu prakteknya, seperti itu, Bu. Ya. Praktek. Ya. Ya. Terima kasih Dimas sudah memberikan pendapatnya. Yang lain, silakan. Silvi Zakiatul, silakan. Ya, Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Silvi Zakiatul dari kelas biologi B. Menanggapi tantangan dan juga keadaan yang tadi sudah dijelaskan oleh Yudhistira dan juga prospek untuk kita ke depannya di tahun 2050 yang semakin banyak manusia dan juga kebutuhan pangan yang meningkat. Mengingat hal tersebut, mungkin kalau kita setelah jadi sarjana ya nanti kita langsung terjun ke masyarakat atau ke petani dan langsung menjelaskan teori dan praktek, dan mungkin kalau seperti itu kurang bisa diterima oleh petani karena petani banyak sekali pertimbangannya, baik dari utamanya dari segi uang, bahan-bahan dan lain sebagainya. Jadi mungkin kita lebih ke stakeholdernya, ke pemerintah gitu ya, karena ini juga menjadi permasalahan oleh pemerintah. Jadi mungkin itu inovasi kita bisa diterapkan mungkin dari langsung ke stakeholdernya, ke meminta bantuan ke pemerintah. Ketika nanti kita udah sukses, baru nanti untuk ke petani itu lebih nyata gitu dan lebih bisa mengajak langsung gitu. Kalau kita udah penerapan, mungkin untuk biayanya kita mengajukannya menjelaskan untuk prospek ini ke pemerintah terlebih dahulu, nanti diterapkan oleh kita bersama-sama mungkin dengan mengajak teman-teman atau juga bisa mengajak masyarakat langsung, tapi dengan pendanaan pemerintah nanti jika sukses, jadi inovasi kita bisa benar-benar diterapkan. Gitu sih kalau menurut saya untuk menanggapi pertanyaan Yudis tadi. Ya, terima kasih. Ini ya pendapat Silvi ini mengingatkan saya, mudah-mudahan juga kita semua, bahwa sekarang ini lagi gencar-gencarnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, jadi ini sangat dipersiapkan untuk menghadapi tantangan ke depan tadi. Karena apa? Difasilitasi mahasiswa itu untuk tidak hanya belajar di kampusnya saja, tetapi berbaur dengan industri, mitra industri, gitu ya, mitra pemerintah, mitra masyarakat juga. Yang tadi di awal sudah kayaknya kalau langsung terjun ke masyarakat nanti mereka kesulitan. Nah, karena secara langsung gitu ya, sehingga tadi memang banyak pertimbangan. Tetapi sekarang itu dibuka lebar-lebar bagi mahasiswa yang ingin segera atau mengetahui bagaimana sih di industri itu gitu ya, bagaimana kerja di pabrik itu, misalkan bagaimana kerja di masyarakat, di pertanian dan lain sebagainya. Kalau dulu itu tidak ada kesempatan. Nah sekarang memang sangat menunjang sekali untuk prospek ke depan yang seperti itu tadi dikatakan, kondisi tahun 2050, 2040 yang semuanya mungkin harus sangat berubah gitu, sehingga nah ini juga mungkin promosi MBKM ya, mungkin jadi perlu dipertimbangkan bagaimana saudara mengikuti atau tertarik pada program MBKM yang mana begitu ya. Karena kalau saya mendengar gitu dari tim MBKM di jurusan biologi ini masih sangat susah untuk mendapatkan mahasiswa begitu ya. Nah, saya karena di luar tim itu hanya masih melihat saja mereka-reka kenapa mahasiswa itu kok
ragu-ragu untuk mengikuti program MBKM gitu ya. Padahal itu adalah kesempatan yang baik sekali dan segala sesuatunya sudah dipersiapkan sebenarnya. Terkait SKS, mata kuliah dan lain sebagainya sudah dipersiapkan. Karena itu memang program pemerintah gitu ya. Kalau tadi Silvi mengatakan pendanaan dari pemerintah itu akan nanti jebol dananya kalau semua menggantungkan pemerintah gitu ya. Jadi sehingga pihak swasta itu banyak yang bersedia untuk bekerja sama dengan pihak pendidikan gitu ya. Karena dulu seringkali mahasiswa sarjana lulus hasil penelitiannya itu bingung mau dibawa kemana gitu ya. Karena pihak industri itu tidak tahu bahwa sebenarnya hasil penelitian mahasiswa A ini sangat berpotensi untuk dikembangkan. Tetapi karena tidak ada penghubungnya, maka itu tidak terhubung. Jadi sama juga penelitian dosen begitu saja dihasilkan, tapi kurang bisa termanfaatkan karena tidak terfasilitasi gitu. Nah, sehingga sedikit menyinggung tentang program EPKM itu mohon nanti dilihat-lihat begitu ya, karena ini sangat peluang yang sangat bagus. Nah, kembali pada pertanyaan Yudis tadi, bagaimana pandangan saya terkait itu ya, khususnya untuk kultur jaringan tumbuhan ya. Kita tahu bahwa kultur jaringan tumbuhan itu banyak janji gitu ya, banyak yang dijanjikan untuk kelebihan keuntungan menggunakan teknik ini ya. Salah satunya yang tadi terkait dengan pertanyaan Yudis adalah tidak memerlukan lahan yang luas. Kemudian tidak tergantung musim. Ya. Jadi kapanpun saya akan memperbanyak tanaman itu bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, minggu depan itu bisa saya lakukan. Berbeda dengan konvensional, kita perlu menunggu organ yang bisa digunakan sebagai perbanyakan. Entah itu biji, entah itu tunasnya, entah itu bunganya, begitu. Yang ketersediaannya pun jumlahnya terbatas. Ya. Sehingga kalau kita lihat dari satu sisi itu saja, kita misalkan dari sisi kultur jaringan itu sebagai pemasok, ya bisa dilihat sebagai pemasok tanaman-tanaman kecil-kecil yang banyak itu. Nah, kemudian ketika tanaman ini harus keluar dari lab, ya harus diaklimatisasi, harus diadaptasikan, maka ini kita harus siap juga dengan lahan atau siapa yang menerima, lahan di mana yang digunakan, misalkan seperti itu. Karena terkait dengan lahan yang semakin terbatas ketersediaannya karena peningkatan jumlah penduduk dan yang lain sebagainya, maka ini mungkin memang lahan-lahan tertentu saja yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan. Itu satu. Kemudian dari sisi lain, kalau dilihat dari mungkin minggu depan akan lebih banyak disinggung tentang aplikasi dalam biotek, tapi mungkin hari ini juga bisa terkait dengan tanaman obat. Ya, sekarang apalagi terkait dengan pandemi yang sedang kita hadapi ini, di awal-awal dulu banyak bermunculan tawaran-tawaran tanaman-tanaman obat yang bisa dikatakan gitu ya, dikatakan menurunkan mungkin ya gejala COVID dan lain sebagainya. Banyak tawaran seperti itu. Tetapi gitu ya, kalau kita lihat apabila memang masyarakat itu merespon, ya saya mau. Apakah sudah siap ketersediaan tanaman obat itu untuk digunakan mengatasi misalkan salah satu contoh saja pandemi ini. Misalkan dikatakan jahe bagus gitu, semua butuh jahe gitu. Nah, apakah kira-kira siap gitu ya dengan kebutuhan yang sangat banyak kondisi saat ini mengandalkan hanya propagasi konvensional? Itu satu. Kemudian kita tahu bahwa hara nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman tumbuh itu mempengaruhi kualitas tanaman. Lebih lanjut mempengaruhi kualitas senyawa metabolit yang dihasilkan. Sehingga misalkan jahe dihasilkan dari daerah Jawa Tengah dengan ketinggian sekian, jenis tanah sekian. Apakah sama kualitasnya dengan jahe yang spesiesnya sama tetapi ditumbuhkan di tempat lain? Dengan jenis tanah berbeda, kondisi lingkungan berbeda. Nah, itu menjadi tantangan begitu ya.
tidak bisa terselesaikan dengan baik dibandingkan dengan kultur gitu, yang dibuat semua sama, mediumnya sama. Dengan beberapa siklus kita bisa menghasilkan tanaman yang sama dalam jumlah yang banyak. Gitu. Ini kalau bicara ngecapnya orang kultur jaringan itu seperti itu. Tetapi tentu juga ada kelemahan gitu ya. Karena individu yang seragam, yang homogen sifatnya, itu kalau menghadapi sesuatu stres, maka semua itu kan akan hilang gitu ya. Nah, oleh karena itu diversitas itu memang sangat diperlukan. Ya, di lain sisi diversitas itu memang sangat diperlukan. Tetapi kalau kita melihat dari sisi kultur gitu ya, terkait pertanyaan Yudhistira tadi, bagaimana menghadapi peningkatan kebutuhan yang sangat tinggi nantinya, harapannya kultur yang satu sel saja gitu ya. Kalau secara teori dari satu sel sekian siklus itu bisa menjadi sekian tanaman. Nah, jadi mungkin jawaban saya seperti itu sangat mungkin begitu. Nah, sehingga tadi bisa memenuhi ketersediaan tanaman dan juga menjamin bahwa tanaman yang dihasilkan itu kualitasnya sama. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya dari apa yang ditanyakan Yudhistira. Apakah sudah cukup terjawab? Alhamdulillah sudah, Bu. Tadi juga dilengkapi sama teman-teman lain, jadi coba terjawab secara lengkap menurut saya. Baik, makasih Bu dan teman-teman sekalian. Ya, terima kasih pertanyaannya dan juga teman yang lain. Saya persilakan yang lain dari 133 partisipan ini. Pengen dengar suara yang lain? Siapa ya misalnya ya? Aisyah Kalista. Aisyah Kalista bisa mendengar suara saya? Aisyah Kalista, where are you? I'm here and you are there, so ya ini karena ada namanya saja ya, tidak terlihat ada orangnya atau tidak gitu ya. Ini orangnya di depan laptop atau tidak, gitu. Saya tidak tahu gitu ya. Jadi panggil ya. Ada Aisyah? Aisyah saja wis yang kelihatan ya. Silakan Aisyah bila ada pertanyaan atau mungkin pendapat seperti tadi gitu ya, karena kita forumnya di sini adalah diskusi, tidak lagi memaparkan materi. Silakan. Ya Bu, karena saya sudah melihat dari video yang Ibu berikan itu kayaknya hanya diberitahu tentang kelebihan-kelebihan dari kultur sel. Nah, apakah ada kelemahan atau kekurangan dari kultur sel itu sendiri ya Bu? Karena kok kayaknya enak banget gitu, selalu yang dihasilkan itu bagus gitu Bu. Terima kasih. Ya, memang yang diharapkan kalau kondisi optimal itu yang dihasilkan bagus gitu ya. Nah, satu kelemahan yang kalau kita lihat dari propagasi mikropropagasi ini adalah sejumlah besar tanaman dengan karakter yang sama. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya justru keragaman itu saling melengkapi. Gitu. Jadi kalau satu tanaman yang sama, misalkan dia rentan terhadap penyakit A. Nah, kalau penyakit A itu datang, maka habislah sudah tanaman kita. Tetapi kalau kita memberikan atau menghasilkan variasi, ya, ada istilah variasi somaklonal, gitu. Kita bisa menghasilkan variasi. Jadi sebenarnya kultur itu tergantung tujuan kita. Nah, kita ingin mendapatkan semua seragam atau kita menginduksi untuk terjadi variasi. Ya. Jadi itu misalkan awalnya adalah kita memiliki satu potong eksplan, kemudian kita perbanyak. Nah, kemudian dari hasil yang diperbanyak itu kita beri perlakuan yang berbeda-beda untuk memenuhi diversitas. Itu demikian juga bisa. Jadi tergantung misalkan saya tidak mau ini semua, gitu ya, sama semua. Yang satu misalkan diberi perlakuan
transformasi genetik untuk tahan terhadap kondisi tertentu. Sedangkan yang lain diberi perlakuan disilangkan secara hibridisasi somatik misalkan untuk menghasilkan karakter yang lain. Nah, sehingga dengan mengaplikasikan berbagai jenis kultur itu harapannya satu diversitas itu bisa terpenuhi, gitu ya. Nah, memang kelemahannya adalah itu kalau tanaman yang sama akan mendapatkan kondisi yang tidak menguntungkan yang sama, maka itu akan habis begitu ya. Nah, kemudian kelemahan yang lain adalah itu tadi modal awal. Ya, modal awal itu kita tahu karena semua in vitro, semua harus steril, maka memang tidak semurah kalau kita melakukan propagasi konvensional. Ya, yang hanya kita butuh hanya potong-potong, kemudian tanam begitu saja, pokoknya kita punya lahan terbuka itu jadi, gitu ya. Nah, tetapi kalau kultur tentu tidak bisa. Kita harus punya ruang khusus, kita harus punya yang namanya NCAS atau laminar airflow ya. Kemudian dengan peralatan spin set dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi salah satu kendala di awal. Tetapi kalau kalau bicara bisnis begitu ya, kalau bicara bisnis di awal itu memang modalnya besar. Tetapi kalau sudah sekian kali siklus itu yang katanya yang berbisnis, karena saya tidak berbisnis ya, katanya yang sudah melakukan itu akan tidak terasa bahwa modal yang di awal besar itu akan cepat kembali begitu. Itu yang kedua, kelemahan yang kedua. Kemudian tahapan-tahapan itu juga tidak secara mudah dapat tanaman banyak, kemudian saya aklimatisasi, kemudian saya bagikan ke petani gitu ya. Tidak semudah itu gitu ya. Jadi memang segala sesuatunya itu kalau dilakukan secara optimal maka tahapan itu akan berjalan dengan baik. Tetapi masing-masing tahapan itu tentu punya kendala ya, seperti yang kemarin saya sampaikan. Pada tahap sterilisasi saja, kalau kita belum mendapatkan resep yang pas, itu beberapa kali kultur itu kontaminasi terus. Nah, itu kan sudah menjadi ternyata nggak gampang ya, susah nggak jadi kultur konvensional saja gitu kan, yang sekali tancap langsung tapi kan hanya satu gitu ya. Kalau kultur kita bisa dapat banyak ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, beberapa kelemahan yang seringkali menjadi kendala untuk kok susah sih kultur itu gitu ya. Nah, susah itu karena kita memang belum terampil gitu ya. Kalau sudah terampil, kita tahu bagaimana bekerja, tidak hanya kultur saya rasa, pekerjaan apapun kalau kita belum paham betul triknya, maka pasti ada gagal-gagal di tahap-tahap tertentu. Mungkin itu Ayasa yang bisa saya jawab. Baik Bu, terima kasih. Ya, ada lagi yang lain? Ayesa tadi sudah muncul, silakan. Kalau dari saya nggak ada Bu, belum ada. Belum ada pertanyaan? Tidak ada tanggapan? Cuma, tapi ini soal praktikum yang kemarin sih Bu. Ya, kenapa? Sudah mulai praktikumnya? Iya, sudah. Membuat medium ya kalau nggak salah ya? Iya, betul. Ya. Jadi kan kita itu memakai medium MS kan ya Bu. Nah, itu selain medium MS kan juga ada medium-medium yang lain. Cuma medium MS itu yang paling banyak digunakan, Nah, itu kenapa medium yang lain itu nggak seumum medium MS Bu? Selain karena medium MS itu mudah untuk digunakan atau mudah untuk dibuat gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya Elsa. Jadi medium MS itu adalah dikatakan medium yang paling kaya. Ya, yang paling kaya dilihat dari komposisi maupun konsentrasi dari masing-masing komponen yang ada di medium MS itu. Jadi kalau ada makro itu NH4NO3, KNO3, NH4
yang natrium fosfat itu semuanya konsentrasinya lebih tinggi dibanding medium dasar B5, medium dasar LS, Limansir S. Cook gitu ya. Dan memang ini terbukti bahwa medium MS itu khususnya untuk tanaman-tanaman herba itu lebih memberikan respon yang lebih baik gitu dibanding medium yang lain. Gitu ya. Nah, tentu komposisi kombinasi antara medium dasar dengan zat pengatur tumbuh ini juga perlu diteliti gitu ya, sehingga timbul pertanyaan tadi, kenapa sih kok MS gitu, selalu MS gitu, apakah B5 itu tidak baik, apakah BPM itu tidak baik gitu ya. Nah, kalau BPM itu memang khusus untuk tanaman berkayu gitu ya. Tetapi juga ada tanaman berkayu yang sukses dengan medium MS gitu ya. Nah, tentu dengan perlakuan-perlakuan yang lain. Nah, nanti mungkin saudara ketika presentasi mungkin bisa mencari artikel yang coba melihat tidak medium MS gitu, medium yang lain toh itu ternyata bisa menghasilkan planet yang baik gitu. Kira-kira apa gitu ya resepnya kok tidak menggunakan medium MS tapi bisa. Gitu. Nah, juga medium tanaman anggrek misalkan itu sangat khusus gitu ya. Medium VM itu yang sangat khusus, medium Knudson gitu ya. Nah, itu sudah dari banyak penelitian yang akhirnya menjadi mengelompok gitu ya, bahwa kalau tanaman anggrek itu lebih cocok dengan medium Knudson gitu ya. Walaupun ada penelitian publikasi yang melaporkan bahwa medium MS pun itu bisa berhasil pada tanaman anggrek gitu. Ya, kembali lagi pertanyaan tadi bahwa medium NS itu memang diyakini medium yang paling kaya dari segi komponen maupun komposisi maupun konsentrasinya di masing-masing komponen itu. Mungkin itu yang saya sampaikan, Elsa. Dan juga praktikum itu tentunya yang memang sudah banyak melakukan ya, sehingga kemungkinan gagal itu sedikit gitu. Kalaupun ada yang mungkin karena atau belum terampil saja gitu ya. Nah, memang kami ini yang banyak kami kerjakan di lab itu memang menggunakan medium NS juga sih. Jadi mungkin bisa kami disampaikan kepada koordinator nanti apakah bisa dibandingkan antara medium dasar satu dengan medium dasar yang lain gitu ya untuk selanjutnya. Ya, terima kasih masukannya Elsa. Yang lain? Permisi, Bu. Silakan. Ya, baik. Saya Wanda dari kelas B, izin bertanya. Mungkin ini menyambung dari pertanyaan Ayesha tadi tentang kelemahan dari kultur jaringan. Itu seperti yang kita tahu bahwa kultur jaringan adalah teknik yang mudah dan efektif untuk mendapatkan tanaman yang kita mau, begitu ya, Bu. Tapi serta kultur jaringan itu bisa didapatkan dari jaringan mana saja dari tumbuhan yang akan kita kulturkan begitu. Nah, tapi mengapa masih terdapat banyak tanaman langka seperti cendana yang populasinya itu terus menurun? Nah, apakah itu ada kesulitan tersendiri untuk mengkulturkan tanaman-tanaman tersebut begitu, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Tanaman cendana itu tanaman berkayu, ya. Tanaman berkayu itu memang tingkat kesulitannya di dalam kultur itu lebih tinggi dibanding tanaman herba. Ya, tanaman berkayu sampai ada media dasar khususnya, BPM. Jadi wood, P-nya saya lupa, medium gitu ya. Jadi itu khusus untuk tanaman-tanaman berkayu. Nah, di sini menjadi tantangan begitu sebenarnya ya. Kenapa kok tidak banyak yang meneliti begitu ya? Kenapa kok tidak banyak yang meneliti? Gitu? Karena mungkin di satu sisi penelitian itu lebih pada untuk memenuhi kebutuhan, sehingga atau yang prospeknya lebih menjanjikan. Ya, tanaman obat banyak yang membutuhkan, tanaman hias ya itu banyak sekali kultur sudah berkembang gitu. Nah, sebenarnya tanaman-tanaman yang seperti ini, cendana itu mengandung senyawa metabolit sekunder yang tentu juga
dibutuhkan, tetapi mungkin kebutuhannya tidak sebanyak tanaman hias, tidak sebanyak tanaman obat yang lain, begitu ya, sehingga penelitian ke arah sana itu masih tidak banyak, gitu. Nah, sehingga seolah-olah kok tidak banyak dikerjakan, begitu. Apakah itu menjadi salah satu kesulitan di dalam teknik kultur jaringan atau di sisi mananya, gitu. Nah, kalau saya katakan tadi, satu cendana itu tanaman berkayu. Nah, tanaman berkayu ini memang menjadi tantangan tersendiri, begitu ya. Dulu tanaman jati itu sangat susah, tetapi ketika orang sudah menemukan resepnya, ada pemasok tanaman jati kultur jaringan itu yang setiap waktu dia memproduksi. Dulu ketika saya awal-awal di biologi itu sempat booming, ada istilah jatimas, saya nggak tahu saudara sudah lahir belum ya. Jadi jatimas itu semua orang mencari itu, sehingga akhirnya orang lari ke kultur. Bagaimana kultur bisa memenuhi kebutuhan ini, begitu ya. Nah, itu tidak semudah kalau kita mengkultur misalkan tanaman-tanaman herba seperti tanaman Solanaceae, kemudian Asteraceae, itu sangat mudah, begitu ya. Tapi tanaman berkayu mungkin memang karena walaupun yang diambil adalah jaringan-jaringan yang mudah, tetapi mempunyai proses metabolisme yang berbeda dengan tanaman herba, sehingga adaptasi atau lingkungan kulturnya memang perlu disediakan yang lebih spesifik, gitu. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Jadi memang tergantung dari peneliti kita mengapa menjadi tidak banyak, gitu ya, yang meneliti itu. Mungkin karena tingkat kesulitannya, gitu. Jadi meneliti yang sudah lebih mudah saja, lebih mudah dalam tanda petik. Itu pun mudah itu juga sebenarnya kalau kita lihat orang melakukan publikasi, gitu ya, oh ternyata dia bisa publikasi ini. Tapi kita tidak tahu perjalanan dia sampai menghasilkan publikasi itu berapa lama. Ya, sudah berapa kali mencoba, itu kan tidak dilaporkan. Bahwa penelitian ini sudah 10 kali mencoba, itu kan tidak ada. Ya, tapi seolah-olah gampang ini kayaknya, gitu. Tetapi ketika kita mencoba, ternyata tidak semudah yang ditulis, gitu. Nah, itu yang saya mungkin sebagai satu kelemahan juga ya dari teknik kultur jaringan itu. Itu mungkin Wanda yang bisa saya berikan jawaban. Baik Bu, bolehkah saya izin feedback Bu? Silakan. Ya, berarti dari teknik-teknik itu banyak trial and error begitu ya Bu. Namun kalau misal kita melakukan penelitian di laboratorium, berarti membutuhkan pasokan bahan-bahan juga yang banyak begitu Bu ya. Saya hanya bahan apa ini maksudnya? Apa Bu? Bahan-bahan apa ini? Bahan-bahan apa yang bahan-bahan pasokan untuk bahan apa yang kulturnya itu Bu? Apanya? Tanamannya atau membuat medianya begitu Bu? Ya. Itu pastinya membutuhkan bahan-bahan yang cukup begitu ya. Namun kalau misal kita melakukan penelitian di laboratorium itu saya hanya penasaran itu kita memakai beli bahan-bahannya itu sendiri apa sudah disediakan di laboratoriumnya itu? Ya, jadi ini pertanyaannya terkait membelinya atau saya tadi sempat terlintas kok. Kalau bahan-bahan itu ada, kalau bahan-bahan itu ada di lab, maka ya kita harus mengganti, ya. Nah, tapi kita biasanya mengganti itu hanya beberapa gram yang kita pakai saja. Jadi itu. Saya tadi terlintas untuk menjawab variasi yang ditanyakan tadi kok tiba-tiba lupa ya. Jadi trial and error. Nah, trial and error ini mohon tidak dimaknai coba-coba sembarangan. Ya, karena saudara sudah mengikuti kuliah teknik dasar. Nanti kalau tertarik bisa mengikuti kuliah kultur jaringan. Tertarik lagi bisa mengikuti kuliah fitohormon. Nah, trial and error-nya ini harus ada dasarnya. Sehingga misalkan saya mau multiplikasi, tidak sembarangan trial, saya mau pakai medium ini, pakai hormon ini, konsentrasinya sekian. Tapi harus ada pijakannya, gitu ya. Misalkan menggunakan hormon sitokinin,
itu kisaran yang umum dipakai berapa? Gitu ya. Kisaran yang banyak dipakai untuk tanaman ini berapa, sehingga trial and error-nya itu tidak terlalu jauh. Dan juga kita perlu ada pembanding, begitu kan ya. Nah, saya rasa semua penelitian pasti seperti itu. Semua seolah-olah kita akan mencari mana yang baik. Gitu. Itu seolah-olah trial and error gitu ya. Karena kan semua pasti begitu, berapa dosis yang dibutuhkan untuk memberi makan mencit, misalkan seperti itu. Itu juga, apakah itu trial and error atau bukan, menurut saya ya trial and error, tetapi ada dasarnya gitu ya. Bahwa kita tahu menggunakan bahan sterilan itu yang ini konsentrasinya harus sekian menit gitu ya. Itu kan tidak asal. Itu yang saya tanggapi tentang trial and error. Jadi justru trial and error itulah yang harus dijawab gitu ya. Nah, seringkali pertanyaan mudah ketika mahasiswa melakukan seminar proposal adalah dasarnya apa saudara memilih konsentrasi sekian sampai sekian? Dasarnya apa saudara memilih menggunakan objek tanaman tersebut? Ya, sehingga itu kemarin kalau ini kelas yang sama dengan MPHPI, di latar belakang itulah kita memperkenalkan begitu kan ya, memperkenalkan mengapa ini menjadi perlu dicoba kisaran tertentu tanaman ini dan lain sebagainya. Jadi semua harus berdasar walaupun dikatakan trial and error gitu Wanda ya. Jadi mudah-mudahan juga yang penasaran tadi medium MS komposisinya di lab yang namanya laboratorium kultur jaringan ya pasti ada lah. Nggak mungkin sampai susah-susah nyari gitu, sehingga untuk praktikum itu kami sediakan gitu. Nah, kalau untuk penelitian biasanya mahasiswa menggunakan, kemudian tinggal nanti direkap oleh laboran di akhir penelitian berapa miligram yang digunakan gitu ya. Karena kalau kita melihat harga satu botol itu mahal, tapi saudara paling hanya menggunakan sekian ppm gitu. Itu kan hanya 0, sekian gram. Nah, itu yang harus diganti memang karena itu digunakan. Mungkin sudah bisa menjawab rasa penasarannya Wanda? Atau ada sudah, lagi yang terima masih? kasih. Ya, terima kasih. Yang sudah. Ya, yang lain? Permisi Bu Azharo, izin bertanya. Azharo, tadi siapa ini ada suara lagi selain Azharo tadi? Silakan Azharo dulu. Ya. Iya baik, Bu. Ya seperti yang kita semua tahu kan ada beberapa buah itu yang hanya produktif di musim-musim tertentu. Nah, untuk kelebihan dari kultur jaringan ini sendiri kan tidak dipengaruhi musim. Nah, itu yang tidak dipengaruhi musim itu hanya dalam perbanyakannya atau juga akan nantinya akan mempengaruhi produktivitasnya itu ya Bu. Terus misal hanya berpengaruh di proses perbanyakannya seperti itu ya Bu. Itu apakah bisa direkayasakan seperti itu Bu agar buah-buah ini bisa berproduksi di luar musim yang umumnya ada seperti itu Bu? Ya. Kalau saya menjawab ini nanti Ayesa jangan dipandang sebagai ini Ibu menunjukkan kelebihan terus gitu ya, kekurangannya kok enggak gitu. Jadi ini promosi positif saja gitu ya. Nah, seperti yang pernah mungkin saya singgung, saya lupa di video atau di mana, bahwa dengan kultur jaringan ini memang kalau dilihat tidak tergantung musimnya, itu adalah penyediaan tanaman gitu ya. Karena bahannya tadi gitu ya. Nah, bahannya tadi kalau secara konvensional kita harus memperbanyak dengan biji, maka dengan kultur tidak. Nah, berarti bagaimana supaya sepanjang waktu itu saya bisa menikmati buah durian misalnya gitu. Sepanjang waktu saya bisa menikmati buah mangga gitu, tidak musim-musiman gitu. Nah, ini yang bahwa secara fisiologi tanaman itu memerlukan kondisi lingkungan tertentu untuk untuk pembungaan, kemudian untuk pembuahan begitu. Nah, itu yang juga mungkin bisa direkayasa seperti kemarin di kelas yang saya lupa kelas mana, itu ada yang merekayasa mencoba membuat tanaman yang memungkinkan untuk bisa ditumbuhkan di luar angkasa. Nah, sehingga rekayasa itu sangat mungkin sebenarnya untuk memperpendek fase juvenil. Gitu.
Jadi fase vegetatifnya itu tidak terlalu panjang supaya tanaman ini bisa segera berbuah, bisa segera berbunga dan berbuah, gitu. Nah, itu sangat mungkin untuk direkayasa. Ya. Namanya rekayasa itu kan tentu dengan kombinasi keilmuan yang ada itu sangat mungkin. Nah, kalau dari sisi tadi tidak tergantung musim, itu memang lebih terkait pada ketersediaan tanamannya. Ya. Seperti juga kultur itu bisa menghasilkan tanaman bebas virus. Nah, konsepnya adalah begini, misalkan satu tanaman, ya jeruk itu ada virus yang menyerang jeruk, gitu ya. Nah, ketika ada serangan virus pada tanaman perkebunan jeruk, maka karena virus itu sifatnya serangannya adalah sistemik, dia masuk di dalam pembuluh, maka dia akan tersebar di seluruh bagian tanaman. Nah, secara konvensional ini sudah tidak bisa diselamatkan. Tetapi dengan teknik kultur ini kita masih punya peluang untuk menyelamatkan spesies atau varietas jeruk yang terkena serangan tadi. Ya, minggu yang lalu kita sudah tahu bahwa ada tahap yang harus mempersiapkan explant yang baik, menghindari kontaminasi begitu ya. Nah, kalau ini tanaman induknya saja sudah kena virus, Bu. Bagaimana kita bisa menyiapkan explant yang baik? Gitu. Nah, ada satu teknik kultur yang sudah membuktikan bahwa dengan kultur meristem, ya, jadi tanaman itu satu tanaman individu yang terhubung dengan pembuluh-pembuluh itu sudah diyakini pasti sudah mengandung virus. Tetapi dibuktikan hanya pada bagian meristem saja yang ternyata bebas virus. Nah, sehingga pada tanaman-tanaman yang sudah diserang virus, kita bisa ambil bagian meristemnya untuk dikulturkan. Ya, kenapa kok kultur meristem? Itu saya tidak jelaskan di sini ya, karena itu nanti ada di bagiannya kultur jaringan tersendiri. Ya, karena sudah terbukti bagian itu tidak mengandung virus, maka sangat berpeluang untuk menghasilkan spesies-spesies baru yang bebas virus. Nah, pertanyaan yang sering kali muncul adalah, apakah tanaman yang dihasilkan secara teknik in vitro melalui kultur meristem itu nantinya akan tahan serangan virus apabila sudah kembali pada lingkungan ex vitro? Nah, ini sering sekali pertanyaan itu muncul. Jawabannya adalah tentu tidak. Ya, jadi kemungkinan dia terserang virus itu masih ada, kecuali tanaman ini sudah dibekali dengan gen yang tahan terhadap serangan virus tertentu. Jadi direkayasa lagi dengan transformasi gen, misalnya gitu. Jadi disisipi gen yang dia tahan terhadap penyakit tertentu atau serangan virus. Nah, itu harapannya memang diyakinkan dia ketika kembali di lapang sudah aklimatisasi, maka dia menjadi lagi tidak terserang oleh tanaman virus begitu. Jadi itu menurut saya dua hal yang berbeda begitu ya. Nah, itu yang saya bisa komentari dari pertanyaan siapa tadi ya? Azahro. Ya. Bagaimana, apakah sudah menjawab yang ditanyakan? Ya, sudah terjawab. Terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, satu lagi mungkin dari yang mahasiswa ini. Tadi saya sudah mendengar suara mahasiswi. Ya, Ahmad Hanif, silakan. Terima kasih. Ya, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera karena khawatir terkendala jaringan, Bu. Iya. Ya. Ya, saya izin bertanya, Bu. Sebenarnya pertanyaan saya tadi ada kaitannya dengan jawaban yang telah Ibu berikan pada pertanyaan Azahro, yakni kira-kira apakah ada impact yang long last gitu dari kultur jaringan terhadap studi epigenetika seperti itu, Bu. Dan juga saya juga penasaran itu apakah dari kultur jaringan itu bisa membuat metabolit sekunder alternatif ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Metabolit sekunder alternatif. Maksudnya alternatif itu apa ya?
Kalau dari yang salah satu slide yang saya paparkan, itu kita memungkinkan untuk mengisolasi berbagai senyawa metabolit yang ada di satu tanaman, kemudian masing-masing itu dikembangkan, sehingga dari variasi itu diperoleh senyawa mana yang memungkinkan untuk dimanfaatkan atau dikembangkan sebagai drug, ya, sebagai obat begitu ya. Nah, saya tidak tahu apakah alternatif yang dimaksudkan itu atau alternatif itu semacam alami dan sintetik. Yang dimaksudkan lebih ke yang mana, Ahmad Hani? Yang ini Bu, apabila gen dan jaringannya itu disisipkan pada tanaman tertentu yang memiliki potensi yang hampir mirip dengan tanaman yang menghasilkan metabolit sebelumnya, Bu. Metabolit sebelumnya. Maksudnya mungkin misalkan tanaman yang menghasilkan flavonoid gitu ya. Kemudian ada gen yang disisipkan pada tanaman yang lain supaya juga menghasilkan flavonoid begitu? Iya Bu, seperti itu Bu. Ya. Ya, ini mungkin juga terkait dengan fisiologi ya, bahwa secara metabolisme primer dan metabolisme sekunder itu kan saling terkaitnya. Metabolisme sekunder itu sangat tergantung juga dari metabolisme primer. Nah, metabolisme sekunder itu ada 3 ya, lintasan MPA, lintasan mevalonic acid, dan 2 lagi saya lupa. Nah, itu sangat spesifik untuk masing-masing metabolit sekunder gitu ya. Jadi kalau metabolit sekunder itu kelompok senyawa metabolit sekunder itu bisa dikelompokkan menjadi 4 besar, fenol, alkaloid, terpenoid, dan senyawa yang mengandung N. Nah, itu sangat spesifik tentunya memiliki jalur sintesis untuk fenol atau tidak. Nah, kalau masih sekerabat dekat, maka kemungkinan untuk menerima gen yang disisipkan untuk merespon begitu ya, itu mungkin masih bisa lebih baik. Tetapi untuk yang sekerabat jauh, kekerabatannya jauh, ini ya sekali lagi rekayasa tadi gitu ya, semacam trial and error gitu. Nah, yang saya ceritakan adalah ini contoh ekstrim bahwa secara konvensional tidak mungkin, tetapi secara kultur itu pernah dilakukan, yaitu menyilangkan tanaman monokotil dan dikotil. Ya. Jadi, tetapi yaitu tadi keberhasilannya hanya sampai pada tahap planlet. Ketika diujikan di lahan itu ternyata masih perlu lagi untuk perbaikan. Gitu. Nah, tetapi peluang itu bisa dengan melakukan rekayasa. Ya. Jadi tadi pertanyaan Ahmad Hanif, apakah mungkin disisipkan gen itu, gitu ya? Ya mungkin saja kalau memang itu akhirnya antara gen yang lain, kemudian urutan DNA-nya, urutan sekuennya itu ya bisa masuk dan bisa beradaptasi di sana, ya mungkin bisa menghasilkan metabolit sekunder seperti yang diinginkan gitu, metabolit sekunder target yang diinginkan pada tanaman yang berbeda. Mungkin seperti itu jawaban saya. Baik Bu, apakah bisa feedback? Ya, silakan. Ya, terkait itu apakah tanaman tersebut nantinya itu bisa bersifat long last atau ya hanya pada tanaman itu saja Bu? Terutama juga pada di epigenetika yang lain. Pada generasi kesekian maksudnya? Apakah ya, sifat itu masih diteruskan? Ya. Itu juga menjadi satu topik penelitian begitu ya. Contohnya adalah kemarin induksi ploidi, induksi poliploid gitu ya. Nah, induksi poliploid itu diberikan dengan perlakuan antimitotik senyawa kolkisin ya. Nah, ketika sudah diketahui planlet generasi pertama hasil dari induksi tunas generasi pertama, itu sudah diketahui kromosomnya berbeda. Kemudian tampilan tanamannya berbeda, lebih besar dan lain sebagainya. Nah, kemudian perlu diuji ini sampai generasi keberapa ini sifat ini masih bisa dipertahankan, masih bisa diturunkan, diwariskan gitu ya. Nah, ini juga perlu diuji apakah itu long life gitu ya, apakah seterusnya dia akan
memiliki sifat seperti induknya gitu ya, karena dikatakan true to type gitu ya, seperti true to type seperti induknya. Nah ini tentu perlu dilakukan rekayasa tadi atau pengujian gitu ya, seberapa banyak siklus yang bisa dia lalui, tetapi dengan tetap memiliki karakter yang sama. Nah, karena ini menjadi teringat dengan kekurangan tadi, bahwa ini juga menjadi salah satu kekurangan, semakin banyak di subkultur, ya, semakin banyak di subkultur, terutama jaringan kalus ini ya, maka akan berpeluang untuk menimbulkan variasi soma klonal. Nah, di satu sisi, kalau kita tujuannya adalah menginginkan variasi yang banyak, maka perlakuannya adalah justru memperlakukan untuk terjadinya variasi yang banyak. Tetapi kalau tujuannya adalah mikropropagasi, maka ini kita skip. Jangan sampai ada variasi. Jangan terlalu banyak subkultur, misalkan seperti itu. Itu terutama kalus. Kenapa kalus? Karena kalus itu kan terdiri dari sel-sel yang aktif membelah, yang tidak terkontrol, gitu ya. Membelahnya itu karena sangat cepat sehingga dia bisa kita lihat bentuknya itu tidak beraturan. Kalus itu bentuknya tidak beraturan. Nah, apabila jaringan ini kita perbanyak terus, ya mohon maaf, ternyata tersedia jaringan. Jadi ini mungkin mengingatkan ya, waktunya sudah lama, jadi jangan-jangan nanti terputus. Ya, jadi itu yang mungkin tadi bisa saya jawab untuk pertanyaan siapa tadi terakhir tadi ya. Ya, baik, karena ini memang sudah lebih dari satu jam, kita masih punya agenda satu lagi, kuis. Ya, untuk pertemuan Zoom bisa saya akhiri sekarang. Nanti kuisnya silakan melihat di Google Classroom, ya. Untuk kuisnya, baik, terima kasih untuk kehadirannya dan juga pertanyaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada chat.